Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Sari dari kelas 10-8, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani, renang gaya dada, lompat jauh, dan yang terakhir ada lari jarak pendek atau lari sprint. Oke, yang pertama ada kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebihan. Dalam kebugaran jasmani ada 10 unsur dalam menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Yang pertama ada kekuatan, kelincahan, kecepatan, lalu setelah itu ada kelenturan, keseimbangan, koordinasi, daya tahan, daya ledak, kecepatan reaksi, dan yang terakhir ada komposisi tubuh. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani diantaranya ada push up, sit up, pull up, back lift, shoulder press, leg squat, dan lari cepat 60 meter. Lalu yang kedua ada renang gaya dada. Renang gaya dada atau yang biasa disebut dengan renang gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan posisi tubuh tetap lurus. Teknik-teknik dalam renang gaya dada ini diantaranya posisi tubuh harus lurus sejajar dengan permukaan air. Lalu posisi kepala harus sejajar dengan posisi tubuh. Dan setelah itu saat melakukan gerakan lengan meluncur ke depan, usahakan kepala sedikit menunduk untuk mencegah hambatan yang lain. Arahkan lengan ke depan dengan mempertemukan kedua telapak tangan untuk melakukan luncuran. Lakukan dorongan agar bisa meluncur ke depan. Setelah itu, saat melakukan gerakan lurus ke depan, setelah melakukan gerakan tersebut, lakukan gerakan melingkar, membentuk huruf O, tetapi tidak lebar. Setelah melakukan gerakan melingkar, satukan kembali kedua telapak tangan di depan atas dada. Setelah itu luruskan kembali kedua tangan dengan mempertemukan kedua telapak tangan ke depan. Dan jangan lupa posisi kaki harus tetap lurus saat melakukan gerakan lengan. Dan setelah melakukan gerakan lengan, kedua kaki ditekuk ke bawah hingga lutut mengarah ke bokong. Lakukan tendangan keluar dan ke belakang dengan gerakan melingkar. Setelah itu, jaga posisi tubuh agar tidak tenggelam. Dan saat tangan berada di depan dada, lakukan pernapasan. Ambil pernapasan ke atas permukaan air dengan mengeluarkan kepala secara alami dari permukaan air, lalu setelah itu mengambil napas dan kembali memasukkan kepala dan mengeluarkan napas di dalam air. Lalu yang ketiga ada lompat jauh. Lompat jauh, seperti yang kita ketahui, lompat jauh adalah cabang olahraga nomor atletik yang mengukur kemampuan melompat seseorang dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak sejauh mungkin. Biasanya dilakukan di atas bak pasir untuk mencegah adanya cedera atau luka ringan. Nah, teknik-teknik dalam lompat jauh ini ada 3, yaitu awalan, tolakan, dan yang terakhir ada pendaratan. Saat awalan ini dilakukan dengan melakukan beberapa langkah lari dengan cepat dan kuat. Jangan tiba-tiba berhenti berlari dan jangan mengganti langkah saat sedang berlari. Lalu setelah itu, yang kedua ada tolakan. Tolakan ini dilakukan untuk bisa melayang di udara, untuk bisa melakukan gerakan melayang di udara. Gerakan ini biasanya dilakukan dengan menginjakkan kaki di atas balok tumpu dengan posisi yang pas di atas balok tumpu, tidak lebih dan tidak kurang. Dan setelah itu yang terakhir ada pendaratan. Dalam pendaratan ini gaya apapun yang digunakan biasanya harus tetap
jongkok saat pendaratan. Dan kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak jatuh ke belakang. Karena kalau jatuh ke belakang itu tidak dihitung poin. Lalu yang terakhir ada lari jarak pendek atau yang biasa disebut dengan lari sprint atau lari cepat adalah lari dengan menempuh jarak yang pendek dengan kecepatan semaksimal mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam lari jauh ini ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik awalan atau start, yang kedua ada teknik lari, dan yang ketiga ada teknik akhir atau finish. Nah, dalam teknik awalan ini ada 3 macam. Yang pertama ada short start, yang kedua ada medium start, dan yang ketiga ada long start. Perbedaan di antara keduanya hanya terdapat pada jarak ujung kaki kiri dengan lutut kanan. Kalau short start itu biasanya ujung kaki kiri dengan lutut kanan hanya diberikan sedikit jarak. Kalau untuk medium start biasanya itu ujung kaki kiri dengan lutut kanan berada sejajar, posisinya sejajar dengan jarak 1 kepalan tangan. Dan untuk long start sendiri itu ujung kaki kiri dengan lutut kanan itu posisinya sangat jauh di belakang untuk lutut kanannya dengan jarak kurang lebih 1 kepalan tangan juga. Dan saat melakukan awalan itu posisi telapak tangan menghadap ke belakang di belakang garis finish dan membentuk huruf V seperti ini. Nah, setelah itu saat wasit memberikan aba-aba bersiap, posisi tubuh setengah berdiri. Dan saat wasit memberikan aba-aba mulai atau ya, baru setelah itu berlari secepat mungkin. Lalu yang kedua ada teknik lari. Teknik lari ini dilakukan dengan berlari secepat mungkin hingga terlihat melayang di udara. Dan kaki harus ditekuk semaksimal mungkin hingga terlihat melayang di udara, dan tangan tidak diam saja tetapi membentuk siku 90 derajat. Nah, lalu setelah itu badan juga harus tetap condong ke depan, tidak boleh melihat ke bawah atau ke lintasan. Dan saat berlari tidak boleh keluar dari garis lintasan sendiri, karena itu bisa mempengaruhi poin atau bisa jadi tidak dihitung. Nah, lalu yang terakhir ada teknik finish. Dalam finish ini kita tidak boleh memperlambat lari atau menghentikan lari kita tiba-tiba, tapi kita lari perlahan-lahan hingga berhenti dengan sendirinya. Nah, dalam teknik finish ini kita melakukan gerakan merentangkan kedua tangan seperti ini, lalu bisa juga dengan memajukan sebelah bahu seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.